Pernah nggak sih jantung Anda rasanya mau copot pas mau ngobrolin sesuatu yang penting? Entah itu sama atasan, sama pasangan, atau bahkan sama teman baik. Kita semua pasti pernah kan ngerasain deg-degan itu. Nah, kali ini kita bakal belajar cara menaklukkan momen-momen menegangkan itu pakai taktik dari seseorang yang biasa ngadapin situasi di mana salah ngomong sedikit aja akibatnya bisa fatal. Nah, mantan agen Secret Service, Desmond O'Neill, punya istilah khusus buat situasi ini, percakapan gelap. Kenapa gelap? Karena menurut dia, emosi dan tegangnya itu udah pekat banget, sampai-sampai kita jadi bingung. Rasanya tuh kayak kita benar-benar blank, nggak tahu mesti mulai dari mana atau harus ngomong apa. Ini dia nih intinya dari semua ini. Begitu Anda kebawa emosi, Anda kehilangan kendali. Menang dalam obrolan sulit itu bukan soal siapa yang teriak paling kenceng, tapi siapa yang kepalanya paling dingin. Itu kuncinya. Oke, tapi kenapa kita harus dengerin Desmond O'Neill? Gini, orang ini udah 30 tahun makan asam garam di dunia penegakan hukum. Dari jagain presiden di Secret Service sampai jadi interrogator buat FBI dan CIA. Nasehatnya ini bukan teori buku, tapi benar-benar dari pengalaman di lapangan, di mana taruhannya itu nyawa loh. Oke, kita mulai dari sini ya, percakapan gelap ini. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng kenapa sih kok rasanya susah banget. Menurut O'Neill, kesalahan paling umum, paling pertama yang kita lakuin itu, ini nih, kita ngasih label ke orang. Begitu kita mikir, dia mah narsis atau dasar tukang gaslighting, udah deh selesai. Pintu buat ngobrol beneran itu langsung ketutup. Kita jadi berhenti berusaha ngertiin dan fokusnya cuma nyalain. Terus, solusinya apa dong kalau ngasih label itu salah? Tenang, O'Neill punya kerangka yang gampang banget diingat. Plan. Sebuah rencana 4 langkah yang sederhana tapi powerful. Gampang kan? Setiap hurufnya ini adalah satu langkah penting. P itu purpose, alias tujuan. L itu listen, mendengarkan. A itu ask, bertanya. Dan N, next steps, atau langkah selanjutnya. Sekarang kita kupas satu-satu ya. Oke, yang pertama, P, purpose, atau tujuan. Coba deh, sebelum mulai ngobrol, tanya ke diri sendiri. Sebenarnya gue mau apa sih dari obrolan ini? Ini tuh kayak jangkar kapal. Nanti pas obrolannya mulai panas, kayak badai, tujuan inilah yang bakal nahan Anda biar nggak kebawa arus emosi. Nah, ada teori keren namanya teori tujuan ganda. Intinya, di setiap obrolan kita itu sebenarnya punya 3 tujuan. Menyelesaikan sesuatu, jaga image kita, sama jaga hubungan. Coba deh pikirin, pas lagi ngobrol sama bos, tujuan utama Anda apa? Mau nunjukin dia salah, atau mau jaga hubungan kerja biar tetap enak? Jawabannya bakal nentuin semua langkah Anda selanjutnya. Oke, lanjut ke dua bagian paling penting dan jujur aja, paling susah dari plan ini, mendengarkan dan bertanya. L itu listen atau mendengarkan. Sadar nggak sih, otak kita itu kerjanya cepet banget, jauh lebih cepat dari orang ngomong. Makanya pas orang lain lagi ngomong, kita tuh bukannya dengerin, tapi malah sibuk nyiapin amunisi buat ngejawab. Latihan buat bener-bener dengerin supaya paham, bukan supaya bisa balas, itu butuh kesadaran penuh. Nah, ini nyambung ke A, ask atau bertanya. Kita semua suka ngerasa jago nebak isi kepala orang lain kan? Ngaku aja. Tapi ada penelitian soal ini, namanya akurasi empati, yang ngukur seberapa jago kita nebak. Dan hasilnya, wah siap-siap kaget ya. Jadi begini hasilnya. Sama orang asing, tebakan kita bener cuma 20%. Sama teman dekat, naik dikit 30%. Dan yang paling mengejutkan, bahkan sama pasangan sendiri yang kita rasa paling kita kenal, kita cuma bener 40%. Artinya apa? Kita lebih sering salah tebak daripada bener. Dan ini puncaknya. Tahu nggak, pas obrolan sama pasangan udah mulai panas, pakai emosi, akurasi kita itu terjun bebas ke angka 15%. Cuma 15%, bayangin. Ini bukti kalau asumsi itu bahaya banget, apalagi pas lagi emosi. Makanya, jangan pernah asumsi, mendingan tanya. Contohnya gini deh, biar gampang. Pasangan Anda pulang terus bilang, "Duh, latihan hari ini berat banget." Respon pertama kita mungkin, "Oh, pantas badanmu bagus." Itu asumsi. Coba ganti dengan pertanyaan simpel. "Beratnya gimana emang?" Nah, pertanyaan kecil yang menunjukkan rasa penasaran itu yang bikin koneksi, bukan asumsi. Dan yang terakhir, N, next steps, langkah selanjutnya. Gampangnya ini soal, oke, terus kita gimana? Setelah dengerin dananya, sekarang waktunya cari solusi bareng. Kuncinya di kata
kita. Gimana ya cara kita nyelesain ini? Itu langsung mengubah suasana dari berantem jadi kerjasama. Oke, kita udah punya kerangka plannya. Sekarang ada bonus nih. 3 kebiasaan jelek yang harus kita stop mulai sekarang juga. Ini dia, 3 hal itu. Pertama, berhenti maksa buat selalu bener. Kedua, berhenti bilang, aku ngerti kok. Dan ketiga, berhenti kasih opini kalau nggak diminta. Nah, kita bahas yang nomor 2 ya, karena ini yang paling sering kita lakuin dan paling nggak kita sadasi. Kenapa bilang aku ngerti itu salah? Kan niatnya baik. Nah, masalahnya gini. Pertama, kita nggak akan pernah benar-benar 100% ngerti pengalaman orang lain. Kedua, kalimat itu seringkali malah bikin obrolan jadi tentang kita, bukan dia. Dan yang paling bahaya, pas kita ngerasa udah ngerti, kita jadi berhenti nanya. Rasa penasarannya mati. Jadi, sebenarnya buat apa sih semua teknik ini? Tujuannya apa? Ini tentang dapat kendali. Tapi, mungkin bukan kendali yang Anda bayangkan. Kuncinya ada di sini, bedanya pengaruh sama manipulasi. Pengaruh itu jujur, tujuannya baik buat berdua. Kalau manipulasi, itu egois, cuma buat keuntungan kita sendiri, seringkali dengan cara bohong. Nah, semua yang kita bahas dari tadi itu tujuannya buat membangun pengaruh yang tulus, bukan manipulasi. Jadi, kalau mau diringkas, ini dia pesan utamanya. Tujuan kita ngobrol itu bukan buat menang debat. Bukan, tujuannya adalah buat memperdalam hubungan. Plan, dengerin, nanya. Itu semua alat buat ngebangun jembatan, bukan buat perang. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Percakapan sulit berikutnya itu pasti bakal datang. Itu udah pasti. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah itu akan terjadi, tapi gimana Anda bakal menghadapinya. Mau pakai emosi dan insting aja? Atau mau pakai rencana? Jawabannya ada di tangan Anda.